hope you fine in at home. Okay, good morning everyone. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, yaitu tema yang kelima, subtema yang keempat, pembelajaran yang keenam ya. Jadi nanti hari Senin kita sudah masuk ke tema yang kelima ya anak-anak ya. Tapi Ibu belum ada suruh kalian untuk datang ke sekolah ya untuk mengambil buku paket ya, karena itu harus Ibu siapkan dulu. Kalau sudah siap bukunya, sudah Ibu kemas, sudah Ibu keluarkan dari lemari ya, sudah Ibu bersihkan, baru Ibu suruh kalian ambil buku ya. Tapi bukan kalian, maksudnya diwakilkan gitu. Mungkin kakaknya boleh, it's okay, atau mungkin tantenya atau mamanya ya, silahkan. Tapi belum ya Ibu, sekarang kejar materi dulu ya. Yang penting anak-anak sudah ada pegangan buku ya, buku LKS yang kemarin sudah beli ke sekolah kan. Oke anak-anak, supaya tidak terlalu lama kita langsung saja ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Yustasid atau Ibu Guru yang cantik jelita. Oke, hello everyone. Welcome back my YouTube channel. Okay, before you continue watching Yustasid video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasid. We are friends on YouTube. Keep following Yustasid interesting and cool video. Continue to create the talents. Good luck with that. Itu artinya itu loh anak-anak. Maksudnya kembangkan terus kreativitas kamu ya. Jangan putus asa. Oke, okay guys, on my video channel Yustasid about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasid it finished. Okay, thank you so much everyone. Okay. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa Bapa kami dulu. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tidak menunggu lama lagi, langsung kita simak ya. Oke. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. Oke, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan video pembelajaran kita ya. Nah, tadi kan Ibu sudah buka dengan doa pembukaan ya, doa Bapa kami. Terus Ibu juga sudah menyapa anak-anak ya. Jadi ini Ibu lewatkan saja bincang-bincangnya ya. Oke, tadi sudah doa, kita langsung aja lanjut ke slide yang utama ya. Anak-anak, ini adalah sambungan materi yang kemarin, pembelajaran yang kelima. Hari ini adalah pembelajaran yang keenam. Oke, kita baca sama-sama. Benny pergi ke kota Pontianak. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, Ibu tampilkan di sini adalah Tugu Katulistiwa yang berada di tepatnya kota Pontianak. Paling tepat lagi di Kecamatan Pontianak Utara ya anak-anak. Jadi kalau kita ke Pontianak Utara itu dari Pontianak Timur itu kan Siantan ya. Dari Siantan terus kita menuju ke Pontianak Utara, itu daerah Tugu Katulistiwa, nanti ujung lagi sana daerah Wajo gitu ya. Bolehlah anak-anak kapan-kapan jalan-jalan ya ke sana ya. Oke, kita lanjut. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Jadi mereka seperti kerja bakti anak-anak. Ada yang membuang sampah, memungut sampah, ada yang memotong rumput ya. Oke, kita lanjutkan. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas sila keempat Pancasila atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita membahas ke sila kelima atau penerapan sila kelima. Salah satunya dengan bakti sosial ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa manfaat kerja bakti bersama warga?
Ini sudah Ibu siapkan jawabannya ya. Lingkungan jadi bersih, menghemat biaya, kebersihan, dan sebagai wadah silaturahmi antar warga ya. Oke. Nah, anak-anak, di sini Ibu memberikan gambar contoh salah satu bakti sosial. Misalnya kita memberikan bantuan, kita memberikan sumbangan kepada korban bencana atau kepada anak-anak yatim. Nah, ini kan salah satunya contoh, makanya Ibu kasih centang di sini anak-anak ya. Karena ini memberikan bantuan, salah satu penerapan sila kelima Pancasila. Sedangkan kalau nomor 2 ini bukan contohnya ya. Ini saling tidak berteguran sepertinya ya. Oke, Ibu lanjut lagi ke slide berikutnya. Nomor 3, ini juga salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini Ibu kasih tanda centang anak-anak. Anak ini memberikan sumbangan kepada pengemis. Ibu ini sebagai pengemis ya. Oke, terus nomor 4, ini juga termasuk sila kelima ya anak-anak nih. Ini tidak lupa Ibu centang, ini juga termasuk ya. Ini karena kerja bakti atau bakti sosial. Jadi nomor 3 dan nomor 4 ini termasuk ke penerapan sila kelima Pancasila. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima, rajin menabung. Rajin menabung juga salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila di dalam keluarga anak-anak. Jadi dia sudah terbiasa, sudah terlatih gitu ya. Oke, yang keenam ini bukan. Kita lanjut lagi ya. Oke, ke slide berikutnya. Teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu. Pengalaman merupakan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Nah, maksudnya pengalaman kamu, pernah nggak kamu membantu orang tua? Pernah nggak kamu membantu keluarga kamu? Atau membantu misalnya memberikan sumbangan gitu dengan orang yang tidak mampu? Atau ya banyaklah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan ya, di lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan masyarakat atau mungkin di sekolah kamu pernah membantu teman kamu. Nah, itu salah satu juga ya contoh penerapan sila kelima Pancasila. Atau kamu pernah misalnya piket kelas, gotong royong. Nah, itu juga di dalam kelas ya, itu juga salah satu contoh di penerapan sila kelima di lingkungan sekolah ya. Jadi saling berhubungan sebenarnya anak-anak ya. Di sila ketiga Pancasila dia berhubungan juga dengan sila kelima. Jadi kelima sila-sila Pancasila itu dia sebenarnya saling berhubungan ya. Oke, kita lanjut ya. Pengalamanku. Nah, ini ada sebuah cerita. Suatu hari ketika pulang dari sekolah, ibu memanggil saya dan memberikan 2 coklat. Saya sangat senang sekali karena coklat tersebut adalah coklat kesukaan saya. Namun ibu berpesan, oke lanjutannya, agar saya membagikan coklat tersebut kepada adik saya. Terlintas niat dalam hati saya untuk tidak membagikan coklat tersebut kepada adik saya karena saya sangat suka. Oke anak-anak, sebenarnya ini sudah pernah ibu tampilkan di video ibu sebelumnya ya, tapi ibu ulangi lagi. Sekali dengan coklat ini, namun saya harus memenuhi pesan ibu dan harus adil kepada adik saya. Saya pun bergegas pergi ke kamar adik saya dan memberikan 1 coklat tersebut. Oke, kita lanjut ya. Benny oke. Nah, jadi anak-anak dia itu diberikan ibunya coklat. Ibunya beli 2 coklat ya. Jadi karena dia sangat suka makan coklat, jadi dalam hatinya coklat itu dia tidak mau berikan dengan adiknya. Nah, tapi dia ingat pesan dari ibunya ya, coklat itu harus dibagi dengan adiknya sama rata. Nah, akhirnya karena dia memenuhi pesan ibunya itu atau memenuhi janji dari ibunya, akhirnya coklatnya itu diberikanlah dengan adiknya. Nah, itu adalah salah satu juga contoh penerapan sila kelima anak-anak. Jadi bersikap adil ya. Bersikap adil di dalam lingkungan sekitar kita ya, contohnya seperti itu. Jadi misalnya kalau dikasih orang tua kuenya misalnya ada 4, nah bagi dengan adiknya jadi 2 dapatnya ya. Atau
bagi dengan teman gitu sama rata. Itu salah satu contoh bersikap adil ya. Oke, Ibu lanjutkan slide berikutnya. Benny terpisah dari pamannya. Benny menemui panitia. Benny meminta tolong kepada panitia. Nah, ini sebenarnya cerita Benny ini ada cerita yang sebelumnya ya, yang mereka berjalan-jalan itu anak-anak. Benny meminta tolong kepada panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Benny menunggu paman di tenda panitia. Jadi di acara bakti sosial itu Benny itu terpisah dari pamannya ya. Jadi Benny meminta tolong kepada panitia. Nah, panitia bakti sosial untuk mengumumkan. Jadi Benny tunggu pamannya nanti jemput dia gitu. Jadi seperti itu juga anak-anak, kalau anak-anak pergi dengan orang tua, misalnya pergi ke mall atau apa ya. Misalnya anak-anak terpisah dari orang tua, mungkin mama kalian lagi sibuk nyari baju ya. Jadi asik-asik pilih-pilih baju, kamu cari-cari mama kamu kemana gitu ya. Nah, jadi anak-anak kamu bisa hubungi petugas-petugas yang ada di mall tersebut ya, mungkin kakak-kakak atau abang-abang yang petugas di situ ya. Jadi nanti supaya diumumkan ya, kalau ada anak yang mencari ibunya seperti itu, atau kalau ada Pak Sapama kalian hubungi supaya nanti diumumkan di biasa kan kalau di mall-mall gitu kan ada radio-radionya gitu ya, tempat informasi seperti itu. Nah, seperti yang Benny lakukan ya, dia terpisah dari pamannya. Nah, karena mungkin tempat bakti sosialnya luas dan ramai, akhirnya dia meminta tolong kepada panitia anak-anak. Oke, Ibu Guru lanjutkan ya ceritanya. Kak, saya terpisah dari paman saya. Saya hendak menunggu beliau di sini. Tolong kakak umumkan keberadaan saya ya. Nah, ini kan contoh si Benny tadi, dia minta tolong dengan panitia di situ ya, untuk mengumumkan keberadaan Benny-nya. Jadi nanti pamannya jemput Benny-nya seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Tolong saya, Kak. Saya berkunjung ke sini bersama paman, namun terpisah. Bisakah kakak mengumumkan keberadaan saya di sini melalui pengeras suara agar paman tahu? Nah, ini kan contohnya anak-anak. Seperti itu kalau anak-anak juga terpisah dengan mama kalian, misalnya di mall, ya anak-anak harus lapor ke petugas atau ke Pak Satpam supaya diumumkan keberadaannya ya. Oke, Ibu Guru lanjutkan lagi. Nama saya Benny, saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan kalau saya menunggu beliau di sini atau di tenda panitia. Terima kasih. Nah, ini Benny-nya ucapkan terima kasih ya, dia dengan petugasnya. Oke. Oke anak-anak, ikutin terus ya video Ibu, tetap stay di channel ini ya, jangan di skip, no lewat ya. Jadi supaya kalau ada informasi atau tugas tidak terlewatkan ya. Jadi tidak seperti yang kemarin ada yang lagi bertanya dengan Ibu tugas yang mana ya. Karena di video pembelajaran Ibu selalu kolaborasi ya. Jadi ada kadang tugasnya dikasih langsung di classroom, ada juga langsung Ibu selipkan di video pembelajaran. Dan simak juga nanti di pembelajaran keberapa gitu ya, Ibu ada kasih tugas ya tentang membuat prakarya anak-anak ya. Itu waktunya seminggu dikasihkan, dimulai dari dalam minggu ini sampai minggu depan ya, membuat prakarya dari kain flanela. Nanti kalian ikutin di video pembelajaran Ibu ya, mungkin kalau nggak salah yang kemarin, video pembelajaran yang kemarin. Oke, ikutin terus ya, tetap semangat, keep your spirit. Oke. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Tadi ada gangguan sedikit, mungkin ada kesalahan teknis ya. Jadi Ibu lanjutkan lagi. Oke, jadi Ibu kembali lagi ke tadi ya. Nih kata Benny-nya. Tolong saya, Kak. Saya berkunjung ke sini bersama paman, namun terpisah. Bisakah kakak mengumumkan keberadaan saya di sini melalui pengeras suara agar paman tahu? Nah, jadi Benny ini anak-anak dia minta tolong dengan petugas bakti sosial di situ ya untuk mengumumkan kepada pamannya. Karena Benny itu terpisah oleh pamannya. Nama saya Benny, saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan kalau saya menunggu beliau di sini atau di tenda panitia. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sudah minta tolong, anak-anak jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke, Ibu Guru lanjut lagi ya.
Nah, berikut adalah 4 kalimat meminta tolong yang bisa dikatakan Benny kepada pihak panitia bakti sosial. Oke, anak-anak, Ibu lanjutkan lagi ke materi matematika ya. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, ini caranya ya anak-anak ya. Oke, jadi nanti dari contoh soal ini yang Ibu berikan ya, silahkan kalau anak-anak mau pilih 1 atau 2 contoh, kalian tulis di buku catatan ya untuk belajar di rumah. Jadi tidak mesti semuanya anak-anak, tidak mesti. Jadi mungkin 1 atau 2 contoh saja ya, supaya anak-anak belajar di rumah. Anak-anak nanti bisa di-pause-kan dulu video Ibu ya, setelah itu di-play-kan lagi. Oke, diketahui jarak yang pertama, rumah ke Tugu 240 meter. Jarak yang kedua, Tugu ke tenda sama dengan 3000 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Benny dalam satuan meter. Jawab jarak yang kedua 3000 cm. Anak-anak kita rubah dulu ya satuannya ke meter ya. Nah, kan Ibu sudah pernah ajarkan kalian ke tangga satuan panjang ya. Dari sentimeter dirubah ke meter, kan dia naik tangga. cm ke desimeter, desimeter ke meter ya. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah ya, karena dia naik tangga jadi dibagi 100, jadi 3000 cm dibagi 100 sama dengan 30 meter. Jarak tempuh sama dengan jarak yang pertama ditambah dengan jarak yang kedua, sama dengan 240 meter ditambah 30 meter. Nah, karena satuannya sudah sama anak-anak, jadi kalian tinggal langsung saja bisa hitung bersusun pendek yang pernah Ibu ajarkan ya kemarin. Nah, jadi hasilnya 270 meter. Kalimat kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh Benny adalah 270 meter. Oke, kita lanjut lagi ya. Contoh berikutnya. Jarak rumah paman Benny ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa cm jarak yang ditempuh Benny? Nah, ini berarti dirubah satuannya anak-anak ya ke sentimeter. Oke, ini caranya Ibu Guru tampilkan. Jadi anak-anak kalau mau catat silahkan ya, contoh dari Ibu Guru. Nah, yang pertama jarak rumah ke Tugu, ini 24.300 cm. Tugu ke tenda 29 m. Nah, satuannya kita rubah anak-anak, rubah ke sentimeter. Nah, meter dirubah ke sentimeter kan turun tangga, jadi dikali 100. Jadi 29 kali 100 sama dengan 2900. Yang ditanya jarak yang ditempuh. Nah, jarak tempuh sama dengan jarak pertama ditambah jarak yang kedua. Karena satuannya sudah sama-sama sentimeter, jadi tidak perlu diubah lagi anak-anak, langsung kalian jumlahkan ya. Dijumlahkannya bisa menggunakan bersusun pendek ke bawah. Nah, jadi hasilnya adalah 27.200 cm. Oke. Nah, berikut adalah contoh selanjutnya ya. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 239 meter ya. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Benny? Nah, sekarang Ibu Guru tampilkan caranya ya. Oke, jadi anak-anak tinggal simak aja Ibu sudah rapi-rapi terperinci memberikan jawabannya ya. Rumah ke Tugu 239 m, Tugu ke tenda 2750 cm. Ini satuannya dirubah anak-anak ke meter ya. Jadi cm dirubah ke meter itu dibagi 100 karena naik tangga 2 kali ya. Ya, jadi hasilnya 27,5 m ya. Jarak yang ditempuh Benny dipinta dalam satuan meter. Nah, sekarang ini sudah meter satuannya, ini juga sudah meter satuannya. Jadi jarak pertama ditambah jarak kedua ya, sama dengan 239 meter ditambah 27,5 meter ya. Jadi
Hasilnya 266,5 meter. Jarak yang ditempuh Benny adalah 266,5 meter. Oke. Masih ada lagi ya. Panjang tali plastik untuk membuat coupling 3,5 m atau 3,5 meter. Sambungannya 2500 cm. Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Nah, oke, ini jawabannya anak-anak ya. Panjang tali plastik sama dengan 3,5 meter ya. Panjang sambungannya 2500 cm, dirubah satuannya ke meter. Nah, karena dari cm ke meter kan naik tangga 2 kali, berarti dibagi 100, maka hasilnya 25 meter. Nah, ditanya berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Nah, panjang tali plastik yang dibutuhkan, panjang tali ditambah sambungannya ya. Jadi 3,5 m ditambah 25 m. Kan satuannya sudah sama anak-anak, sudah sama-sama meter. Jadi tinggal langsung dihitung ya. Dijumlahkan hasilnya dapat 28,5 m. Jadi panjang tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 m. Oke, ini kan 25 tambah 3, sini kan 28. Ini kan belakangnya ada koma anak-anak, jadi 28,5 ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, tadi yang ini koma, jadi ya betul. Oke, lanjut. Panjang kayu pembatas untuk mengikat tali berbeda-beda ya. Panjang kayu yang 1,58 meter. Panjang kayu lain 163 cm. Kedua kayu digabungkan. Nah, berapa cm panjang kedua kayu? Jadi dia dipinta dalam bentuk sentimeter ya anak-anak ya. Oke, Ibu tampilkan jawabannya. Nah, panjang kayu yang pertama 1,58 m. Kita rubah satuannya ke cm, jadi dikali 100, jadi hasilnya 158 cm. Panjang kayu kedua 163 cm. Nah, sekarang satuannya sudah sama-sama cm anak-anak. Jadi berapa panjang kedua kayu? Nah, dia ditanyakan berarti udah bisa langsung dijumlahkan aja panjang kayu pertama dengan kayu kedua karena satuannya sudah sama-sama cm. Jadi 158 cm ditambah 163 cm hasilnya 321 cm. Ini adalah kalimat kesimpulannya anak-anak. Jadi panjang kedua kayu adalah 321 cm. Oke, sekarang contoh berikutnya. Jarak coupling kerja Benny dengan tenda panitia 725 cm. Jarak coupling kerja Benny dengan Tugu Katulistiwa 950 cm. Berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempuh Benny? Nah, sekarang Ibu Guru berikan jawabannya ya. Diketahui jarak Benny ke tenda 725 cm, jarak Benny ke Tugu 950 cm. Berapa jarak keseluruhannya? Nah, caranya jarak keseluruhannya yaitu jarak tenda ditambah jarak tugu anak-anak. Nah, ini kan satuannya sudah sama-sama sentimeter anak-anak. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya. Seperti biasa bisa juga bersusun pendek ke bawah ya. Jadi dapatlah 1675 cm. Nah, ini satuannya bisa diubah ke bentuk meter ya. Caranya dari cm ke meter kan naik tangga 2 kali, berarti dibagi 100. 10 kali 10 kali 10 kan 100 ya. Jadi bagi 100, jadi hasilnya dari sini kan 1, 2, jadi 16,75 meter. Jadi jarak keseluruhannya adalah 16,75 meter ya. Oke anak-anak. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan tampilkan video selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap semangat di rumah dan selalu setia menunggu video pembelajaran dari Ibu. Oke, thank you so much everyone, my student. Goodbye. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini seperti biasa ya, kita berdoa dulu, kita tutup dengan doa Salam Maria.
Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, simak terus video pembelajaran Ibu ya. Kita sampai ketemu besok. See you tomorrow. Oke, see you, bye.